Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman sekalian, di antara syarat sholat adalah yaitu bersuci, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Di antara syarat bersuci yaitu adalah menggunakan air mutlak. Air mutlak sebagaimana telah kita ketahui yaitu air yang tanpa ada penambahan nama setelahnya. Air, sudah itu aja air. Jangan ditambah-tambahin lagi seperti air kopi. Nah, maka itu bukan air mutlak. Dalam bersuci, apakah cukup cuman air mutlak saja untuk bersuci? Pada pembahasan kali ini, kita akan menyambung pembahasan yang telah terdahulu yaitu tentang air mutlak. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ghairu musta'malin, selain air mutlak yaitu ghairu musta'mal, airnya pun tidak boleh terpakai. Kita sering mendengar air musta'mal atau musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal itu air yang telah digunakan pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya air musta'mal. Sebagaimana di sini dijelaskan ghair musta'mal, belum terpakai. Airnya bukan air mutlak saja, tapi airnya masih belum terpakai. Terpakai pada apa? Fi fardi thaharatin, pada keparduan bersuci. Gini. Biasanya kalau kita berwudu kan 3 kali basuhan ya. 3 kali basuhan untuk bersuci. Nah, 3 kali basuhan itu sunnah hukumnya. Yang wajib adalah basuhan pertama. Jadi kalau basuhan pertama itu wajib, yang kedua setelahnya itu sunnah. Nah, yang air musta'mal itu yang mana? Air musta'mal adalah basuhan yang pertama ini, yaitu pada fardu toharahnya, pada fardu bersucinya. Jadi kalau kita berwudu, setelah wudu kita usapkan airnya ke muka lalu netes airnya itu. Nah, netes ini, air netes ini, inilah yang namanya air musta'mal. Air musta'mal namanya, yang kita wudu 1 kali ini tetes. Itu namanya air musta'mal. Adapun yang kedua, basuhan yang ketiga itu bukan air musta'mal, itu masih air suci. Masih air suci. Jadi kalau basuhan yang kedua, lalu ada yang apa ya istilahnya ya? Istilahnya kalau kami itu bilang menanai atau mengambil lagi. Ada wudu, ada yang ngambil lagi, dipakainya untuk wudu, sah nggak wudunya? Sah wudunya. Bisa itu digunakan. Nah, yang air basuhan pertama itulah yang dinamakan air musta'mal. Nah, jadi airnya berwudu itu yaitu airnya belum terpakai, belum musta'mal, tidak musta'mal. Musta'mal itu ya pada penggunaan fardu thaharah. Dari apa? Min raf'i hadasin asghara au akbar. Apa fardu thaharahnya? Dari mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil berwudu, hadas besar mandi besar atau mandi wajib. Walau min tuhrin hanafiyin, sekalipun wudunya itu wudu Hanafi, wudu Imam Hanafi. Sahabatku seiman sekalian, sebelum saya menjelaskan bagaimana wudu Hanafi, saya garis bawahin dulu. Yang saya akan sampaikan kepada kalian semua, ini adalah fikih bermadhab Imam Syafi'i. Nah, karena kitab Fathul Mu'in ini adalah fikih bermazhab Imam Syafi'i. Baik, kita teruskan. Tadi kan Anda mengatakan walau min tuhrin hanafiyin, sekalipun wudu atau bersucinya itu bersuci mazhab Imam Hanafi, lam yanwi, yang mana mazhab Imam Hanafi ini tidak memakai niat. Jadi wudunya ya wudu aja, nggak pakai niat. Beda sama mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan wajib pakai niat, wajib. Salah satu rukun wudu itu niat. Nah, ternyata
Ada orang yang bermazhab Hanafi berwudu, satu kali basuhan yang pertama jatuh airnya, itu air apa? Apakah airnya itu mensucikan ataukah sudah mustakmal? Jawabnya sudah mustakmal airnya itu. Walaupun beda mazhab. Terus ausobiyin, atau wudu anak-anak lam yumayyiz, yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu belum apa ya? Belum tamyiz. Tamyiz itu istilah itu makan bisa makan sendiri, anak kecil tuh loh. Minum sendiri. Nah, itu tuh anak kecil tuh dibilang mumayyiz sudah. Ini ada anak kecil diudukan, ini udu anak kecil yang lu apa ini kata terusnya, au sabiyin lam yumayyiz li tawafin, atau wudunya anak kecil yang belum mumayyiz untuk tawaf. Nah, kalau anak kecil kan belum mumayyiz, berarti dia belum bisa wudu. Siapa yang wudukannya? Ini adalah walinya, orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya mewudukan ini anak, kan gini. Di antara syarat tawaf harus suci, walaupun itu anak-anak. Jadi kalau mau tawaf, jadi orang tuanya yang mewudukan. Nah, waktu orang tuanya mewudukan anaknya yang belum mumayyiz tadi, nah basuhan pertama apa yang dibasuhkan orang tuanya di mukanya sih, ternyata airnya netes. Nah, netes itu air apa? Itu air mustakmal namanya. Tetap mustakmal walaupun untuk anak-anak. Terus lagi, wa izalatin najasin, dan menghilangkan najis. Jadi air mutlak yang belum terpakai pada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Belum terpakai lagi itu. Kalau sudah terpakai itu nggak bisa dijadikan air bersuci. Walau ma'fuwan anhu, sekalipun najisnya najis yang dimaafkan. Najis ma'fu itu seperti najis nyamuk ya, nyamuk gigit, ada darah pokoknya di kulit. Nyamuk gigit tuh, digigit nyamuk di sini, kita pukul, oh ada apa? Ada darahnya. Nah, darah itu najis, tapi kan darah nyamuk, tapi ya darah nyamuk nih sedikit banget, itu sedikit aja tuh, itu ma'fu, itu darahnya ma'fu. Nah, waktu kita membersihkan apa? Darah tadi, sedikit banget tuh darahnya, sedikit banget. Pakai air. Nah, air yang netes itu air apa? Itu adalah air mustakmal namanya. Walaupun najisnya najis yang dimaafkan, najis ma'fu. Seperti itu tadi contohnya. Qalilan. Nah, tapi di sini di garis bawahnya adalah qalilan, airnya sedikit. Ay hala qaunil musta'mal qalilan. Air yang digunakan itu sedikit. Jadi kita kalau membahas fikih tentang air, jangan kita berpikirkan air itu laut, jangan. Air itu sungai, jangan. Atau ledeng aja, ledeng apa tuh? Air ledeng aja dibuka itu, jangan. Tapi pikirkan air itu cuma segelas aja, segelas. Nah, segelas itu untuk wudu. Nah, jadi kalau air itu sedikit itu loh, dibasuhkan, namanya najis tadi dibasuhkan lalu netes airnya untuk membersihkan najis nyamuk tadi, tes. Itu airnya apa? Mustakmal. Beda kalau di mana? Di laut, ya, di sungai atau di kali umpamanya. Oh, ada darah nyamuk nih, dibersihkan di kali itu najis enggak? Mustakmal enggak itu? Enggak, itu enggak mustakmal. Itu banyak airnya. Ai dunal qullatain. Ukuran sedikit itu apa? Yaitu kurang 2 kullah. 2 kullah apa sih? Insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang kullah ini. Terus fa'in jumi'al mustakmal. Nah, kalau air mustakmal dikumpulkan, fabalagha qullatain, maka sampai 2 kullah,
famutahhirun, maka air itu dapat mensucikan. Airnya dapat mensucikan. Jadi bawahnya air sedikit tadi. Untuk wudu netes, tapi netesnya ini dipakai di istilahnya itu dikumpulkan lagi. Dikumpulkan. Akhirnya sampai 2 kulah. Nah, maka air yang sampai 2 kulah ini hukumnya dapat mensucikan lagi. Jadi airnya bisa dipakai untuk wudu lagi. Airnya gitu. Kama law jumi'al mutanajjis fabalagha qullatain wa lam yataghayyar. Sebagaimana juga air yang kena najis. Air yang kena najis itu. Kayak tadi membersihkan nyamuk, membersihkan darah nyamuk. Nah, dikumpulkan, umpamanya sayang kan air kan dibuang-buang. Kalau kita di Indonesia ini air berlimpah ya. Nah, kalau yang di lain itu loh, kesian kan. Kita jangan pikiran, oh airnya berlimpah juga. Jadi pikiran itu ya terserah aja, jangan. Nah, ini kita pikirkan air sedikit aja. Umpamanya kita dalam posisi yang punya air itu sedikit aja, gimana untuk berwudu? Gini, jadi kalau ada najis tadi, dikumpulkan aja, air itu dikumpulkan, jangan dibuang. Kumpulkan sampai 2 kulah. Air yang kena najis tadi, sampai 2 kulah itu bisa untuk mensucikan lagi, tapi dengan catatan walam yataghayyar, airnya tidak berubah. Kalau air muntah najis tadi dikumpulkan, ternyata airnya berubah, nah itu tetap tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa in qalla ba'du bi tafriqihi, sekalipun menjadi sedikit setelah dipisah-pisah. Bawahnya kita wudu yang pertama nih, atas ke atas. Dikumpulkan terus wudu tangan yang pertama kan, yang pertamanya wajib toh. Nah, dikumpulkan terus sampai 2 kulah jadi suci kan. Ternyata dibagi-bagi. Yang banyak 2 kulah tadi dibagi jadi kecil-kecil lagi. Nah, yang kecil-kecil ini suci enggak? Suci. Mensucikan enggak? Mensucikan tetap. Nah, yang kecil-kecil tadi itu loh. Jadi wa in qalla ba'du bitafriqihi, sekalipun menjadi sedikit setelah dipisah-pisah. Nah, yang dipisah-pisah tadi itu tetap suci, mensucikan. Airnya bisa dipakai untuk wudu lagi. Fa'ulima, nah, maka dapat diketahui annal isti'mal, air yang mustakmal itu, air yang sudah terpakai itu, la yasbutu illa ma'a qillatil ma'. Nah, jadi air yang sedikit itu ceritanya itu cuman ada di air yang sedikit. Jadi kalau kita setiap kali mendengar air mustakmal, ingat itu hanya ada di air yang sedikit. Kalau airnya banyak, nggak ada cerita mustakmal, itu nggak ada. Ai ba'da faslihi anil mahallil mustakmal. Kata beliau sini apa? Sesudah terpisahnya dari tempat yang digunakan. Jadi gini, kan waktu dipakai, pakai wudu yang pertama, wudu. Ini kan airnya belum terpisah nih. Kalau air ini belum terpisah, ini masih suci namanya. Tapi kalau sudah terpisah, nah ini apa? Mustakmal. Ini namanya wa ba'da faslihi anil mahal, sesudah lepasnya atau terpisahnya dari tempat yang digunakan. Kan digunakan untuk muka, netes. Nah, tetesan yang ini namanya mustakmal. Airnya mustakmal. Walau hukman, sekalipun secara hukum. Secara hukum ini gimana contohnya? Contohnya jawaza mankibal mutawaddi. Nah, seperti airnya itu melewati pundak orang yang berwudu. Jadi waktu dia berwudu, ternyata airnya loncat ke sini. Nah, airnya loncat ke sini ini apa? Status air yang loncat sini, ini namanya air mustakmal. Jadi basuhan pertama, basuh muka. Ternyata airnya ada loncat ke pundak sini. Nah, yang di pundak ini airnya apa? Bisa mensucikan enggak? Enggak. Ini airnya mustakmal sudah. Au rukbatahu Au
mankibal mutawaddi au rukbatahu, atau lututnya, atau umpamanya sama tadi, umpamanya basuh tangan, ternyata loncatnya ke lutut, tetap airnya itu mustakmal. Yang status loncatnya itu loh, status airnya itu loh, itu mustakmal airnya. Wa in ada li mahallihi, sekalipun airnya itu kembali lagi ke tempatnya. Jadi umpamanya wudu gini. Wudu umpamanya pakai tangan. Wudu pakai tangan. Wudu pakai tangan. Ternyata airnya ini pas sudah gini kan sudah lepas nih airnya, Pak. Umpamanya gimana wudunya nih? Bisa airnya kembali lagi nih. Atau gini dia wudunya sih. Nggak tahu caranya. Airnya itu kembali lagi umpamanya, atau dia apa-apainnya, atau di niat basuh tangan, dilemparnya gini. Nah, lemparnya kembali lagi umpamanya nih contohnya, dilemparnya, nah kembali lagi tuh apa airnya itu? Airnya itu mustakmal. Airnya itu mustakmal tuh yang kembali lagi itu. Nah, au intaqala min yadin li ukhra, atau airnya pindah dari satu tangan ke lain. Umpamanya basuh tangan kanan. Ternyata airnya ini berpindah. Oh, ini dia wudu, umpamanya ini wudunya gimana nih? Begini atau gimana? Wudunya begini nih. Wah, gimana nih? Buka keran, wudu begini ya. Ternyata airnya itu lewat ke sini. Nah, dia mungkin begini dia wudu, nggak tahu nih. Ini pindah airnya nih ke sini. Nah, air pindah ini statusnya apa? Statusnya ini airnya mustakmal. Itu awin taqala min yadin li ukhra, atau dari tangan pindah ke lain gitu. Atau dari tangan wudunya sudah kanan kiri nih diwudukan, ternyata dia langsung wudu ke kepala. Langsung ke kepala gitu loh. Dari tangan langsung ke kepala kan. Walaupun lepas nih, gimana tuh status airnya? Tidak mensucikan. Itu mustakmal. Jadi harus pakai air yang baru lagi. Naam. Ya. Naam itu kalau dalam fikih biasanya iya betul yang tadi. Betul. Ya itu betul. Tapi biasanya mengartikan gitu loh. Naam. Oh iya benar. Naam. Tapi la yadurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kaffi ila sa'id. Tapi ya tadi benar, tapi kalau orang yang berhadas lalu dia wudu, ternyata wudunya itu ke tangan, loncatnya itu cuman ke pergelangan tangannya. Airnya cuma loncat ke tangan aja, loncatnya ke sini aja loncatnya. Umpamanya tadi loncatnya ke sini aja, nggak jauh loncatnya tuh loh. Nggak jauh tuh loncatnya ke percikannya. Ini basuhan pertama ya, loncat sih sini aja. Pergelangan. Ini la yadur. La yadur itu ya nggak apa-apa, masih dihukumkan suci gitu loh. Masih dihukumkan suci. Apalagi wala fil junubi, dan tidak apa juga pada orang yang junub infisalu minar ra'si ila nahwis sadri. Nah, umpamanya orang junub kan biasanya kalau yang mandi itu dari atas bukan dari bawah, dari atas. Nah, ternyata pas sudah cidukan yang pertama, kan dari atas nih. Ini kan tak pisah. Nah, pisah ternyata jatuhnya ke dada. Jatuh ke dada ini airnya gimana? Mustakmal apa enggak? Jawabnya enggak mustakmal ini. Ini mimma yang ribu fihi taqazub, karena kebiasaannya itu ya memang bakalan kepercik ke mana? Jatuhnya ke dada. Nah, itu kalau sudah kebiasaan, pas mandi junub ya, mandi junub jatuh dia ke sini. Gimana ini? Hukumnya air ini tetap mensucikan. Jadi kalau mandi wajib airnya jatuh ke sini, ini masih bisa diteruskan. Masih bisa diteruskan untuk meratakan seluruh badan. Itu kalau junub ya. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
salah dan khilaf, saya minta maaf. Dan apabila saya salah, mungkin berkenan untuk menegur saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.